Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua untuk anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Negeri 20 Malang, tahun ajaran baru 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Sela Hayu Kaisti, saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan saya Muhammad Rofi Udin sebagai guru bahasa Inggris. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bagi kalian semua menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 20 Malang. Perlu kalian ketahui bahwasanya di video kali ini kalian akan mempelajari bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien. Ada satu hal yang selalu kita lakukan, baik kita masih bayi, remaja, ataupun dewasa, yaitu belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu, tidak juga mengenal tempat, mengenal umur. Baik itu di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga mendewasakan kita. Tapi ingat, belajar juga tidak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Nah, sekarang kita akan menginformasikan ya, ada 5 cara yang harus kamu lakukan sehingga belajar kamu lebih efektif dan efisien. Betul sekali. Yang pertama, mindset yang benar. Ketika kita belajar, kita bisa diibaratkan sebagai gelas yang kosong, di mana gelas tersebut harus kita isi. Namun, jangan lupa kalau kita mengisi gelas, jangan sampai gelas tersebut ada penutupnya. Sehingga ketika kita ingin memasukkan air ke dalam gelas itu, gelas bisa menampung air tersebut. Pikiran kita harus juga terbuka ketika kita belajar. Jangan tiba-tiba kita memblok atau menolak informasi yang kita dapatkan. Contohnya nih, ada informasi yang disampaikan oleh guru kita, kemudian kita sudah pernah tahu ketika waktu di les. Kemudian dalam diri kita secara tidak sengaja pasti berpikir, saya sudah pernah belajar tentang ini, sepertinya saya tidak perlu belajar lagi. Atau cara ini terlalu susah. Kalaupun informasi yang kita dapat berbeda dengan apa yang kita pikirkan, biarkan itu kita pelajari terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh langsung mengejudge bahwa pembelajaran ini sepertinya tidak masuk dengan pola pikir kita. Jadi pastikan ketika kita belajar, mindset kita tata dengan benar. Maka kalian bisa belajar dengan benar dan efisien. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang ingin kamu ketahui. Misalkan, kamu ingin belajar memasak, tapi kamu bertanya kepada montir yang tidak pernah belajar memasak, pasti tidak akan pernah bisa kan? Pasti hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar mengerti hal-hal yang ingin kamu kuasai, dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu pun pasti akan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Di dalam belajar kita membutuhkan yang namanya waktu. Sehingga sebagai siswa kita harus belajar memanage waktu. Belajar bisa juga kita ibaratkan dengan halnya mandi. Gak mungkin kan ketika kita mandi 1-2 jam lebih, sehingga kita berpikiran, saya sudah mandi 2 jam nih, jadi saya tidak perlu lagi untuk mandi selama seminggu depan. Maka yang kalian akan rasakan adalah mungkin badan akan terasa risih atau ada yang aneh dengan badan kita. Belajar juga seperti itu. Ketika mandi itu adalah kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari agar badan kita terasa fresh.
Coba terapkan itu ke dalam proses kita untuk belajar. Jadikan belajar adalah sebuah kebiasaan untuk kita. Yang keempat, cara yang benar. Setiap orang punya caranya tersendiri bagaimana dia bisa menyerap ilmu yang diberikan orang lain. Kamu pun bisa mengerti kamu termasuk tipe orang yang mana. Kamu termasuk orang yang tipenya seperti apa. Secara garis besar, ada 3 tipe orang dalam belajar, yaitu ada visual, ada auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Orang yang visual itu biasanya mereka akan menyerap secara optimal informasi yang dia baca ataupun dia lihat. Sedangkan orang auditory biasanya adalah orang yang belajar menggunakan musik. Nah, kalau kamu termasuk tipe yang mana? Coba ketahui dulu bagaimana cara belajarmu yang kamu kira itu nyaman dengan apa yang kamu inginkan. Yang kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajarnya dan harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk saja dia bisa terganggu. Waduh, mengganggu sekali sih suara nyamuk ini. Tapi ada juga nih yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, musik rock, atau bahkan musik dangdut. Jadi itu tadi 5 cara bagaimana belajar yang efektif dan efisien. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarangan belajar. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Dengan mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar pastinya. Dan dengan cara yang benar, pastinya di lingkungan yang benar juga, oke? Jadi itu tadi adalah 5 hal yang perlu kalian ketahui bagaimana sih caranya kita untuk belajar. Nah, untuk itu di SMP 20 Negeri Malang ini, ketika kita menghadapi suatu situasi yang seperti ini, otomatis keadaan atau pola dalam proses belajar mengajar di SMP 20 Negeri Malang, bahkan di berbagai tempat manapun, itu pasti akan berubah. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan beberapa media yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Apa saja media yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru? Nah, mungkin ada sedikitnya 3 media yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama ada aplikasi Zoom, kemudian ada Google Classroom, dan juga terakhir mungkin Google Form ya Pak Rofi ya. Betul sekali. Jadi kegunaan dari 3 media tersebut pastinya berbeda-beda.